Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Santoso dari kelas E tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ITIL P4. Langsung saja, apa itu ITIL? ITIL adalah panduan atau cara kerja untuk mengelola layanan teknologi informasi agar layanan yang diberikan oleh bagian IT itu rapi, jelas, efektif, dan memuaskan untuk pengguna. Lalu selanjutnya ada sejarah dan perkembangan ITIL. Dimulai pada tahun 1980-an, pada saat itu pemerintah Inggris mengalami masalah tentang layanan yang berantakan. Lalu dibuatkanlah panduan untuk menstandarkan layanan agar tidak berantakan yang bernama ITIL. Terus perkembangannya dimulai pada tahun 1989. ITIL membuat versi pertamanya yang berisi banyak panduan dan terlalu luas serta sulit untuk diterapkan. Lalu ada ITIL P2 yang dibuat pada tahun 2001 yang dibuat lebih ringkas serta terstruktur. Di sini mulai dikenal konsep service desk, incident, problem, dan change. Dan ITIL terus berkembang dengan membuat ITIL P3 pada tahun 2007 serta memperkenalkan service lifecycle. Lalu ada ITIL P4 yang dibuat pada tahun 2019 hingga sekarang yang lebih fleksibel serta berintegrasi dengan Agile, DevOps, Cloud, dan berfokus pada penciptaan nilai atau value. Lalu ada beberapa sumber yang membahas tentang ITIL. Di antaranya ada video yang menjelaskan tentang konsep dasar ITIL serta 4 dimensi layanan dan praktik utama seperti incident management dan service desk. Lalu ada artikel yang membahas tentang bagaimana ITIL V4 mendukung transformasi digital dan membantu organisasi teknologi informasi meningkatkan kualitas layanan. Terus yang selanjutnya, mengapa ITIL digunakan? Sebenarnya masih banyak poin-poin mengapa ITIL digunakan. Yang pertama, layanan teknologi informasi jadi lebih teratur dan stabil. Lalu yang kedua, masalah cepat ditangani karena ada prosedur jelas. Terus mengurangi kesalahan dan kerusakan berulang. Dan yang keempat, menghemat biaya dan waktu kerja. Serta yang terakhir, meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen utama yang ada di ITIL P4. Yang pertama ada Service Value System atau SPS, adalah kerangka utama yang menunjukkan bagaimana semua elemen bekerja untuk menghasilkan nilai. Lalu poin yang kedua ada 4 dimensi layanan IT, diantaranya Organization and People. Terus yang kedua Information and Technology, Partner and Supplier, dan yang terakhir Value Streams and Process. Lalu ada guiding principles atau prinsip dasar sebagai panduan kerja. Terus yang terakhir ada praktis atau proses kerja, di mana kumpulan praktik seperti incident management, change enablement, dan service desk. Lalu ada contoh layanan informasi teknologi. Saya ambil contoh WhatsApp. Kenapa WhatsApp bisa ditetapkan ITIL? Karena WhatsApp adalah layanan teknologi informasi berbasis teknologi, bernilai, dan punya siklus hidup layanan. Penerapan prinsip ITIL P4 pada WhatsApp. Yang pertama, berfokus pada nilai. WhatsApp hadirkan fitur enkripsi serta video call karena bernilai bagi pengguna. Dengan ini, layanan dirancang sesuai kebutuhan dan harapan pengguna. Lalu yang kedua, mulai dari yang ada. Fitur seperti status dikembangkan dari sistem media yang sudah ada. Di sini WhatsApp memanfaatkan infrastruktur yang sudah stabil. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dan transparansi. Di sini tim pengembang, UX, dan keamanan bekerja sama serta update di sini disampaikan lewat blog atau notifikasi. Di sini WhatsApp terbuka dan melibatkan banyak pihak untuk meningkatkan layanan.
Lalu yang terakhir ada struktur sederhana ITIL P4. Di sini ITIL P4 dibagi menjadi dua bagian, yaitu Service Value System dan Four Dimensions of the Service Management. Service Value System atau SPS adalah konsep utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan benar-benar memberikan nilai. Lalu ada beberapa komponen penting dari SPS, diantaranya ada Guiding Principles, Governance, Service Value Chain, dan Practice. Service Value Chain ini adalah proses inti yang terdiri dari 6 aktivitas utama. Lalu di bagian yang sebelahnya ada Four Dimensions of Service Management, diantaranya ada Organization and People. Dan ada Information and Technology. Yang ketiga ada Partners and Supplier. Terus yang terakhir ada Value Streams and Process. Inilah contoh struktur sederhana dari ITIL P4. Terima kasih. Sekian penjelasan ITIL P4 dari saya. Mohon maaf bila ada salah patah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.